Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Mr. J dimanapun Anda berada? Di vlog kita kali ini kebetulan saya habis jalan-jalan keliling-keliling kota gitu ya. Dan mungkin saya mohon maaf karena mungkin di luar agak bising gitu ya. Dan ini saya beristirahat di sebuah dom yang lumayan teduh gitu ya, dan sepi. Dan saya berpikir untuk menuangkan apa yang ada dalam pikiran saya ya. Jadi tadi saya bertemu dengan beberapa orang yang rata-rata itu adalah golongan kelas bukan menengah ke bawah, golongan masyarakat bawah ya. Ada pedagang makanan, ada karyawan bengkel, ada penjual keliling dan seterusnya ya. Saya memang sengaja bertemu dengan rata-rata golongan masyarakat bawah itu untuk ya survei kecil-kecilan gitu ya, tentang sebuah mindset ya. Apa sih yang saya ingin ketahui gitu ya. Jadi ketika saya bertemu dengan mereka, kebanyakan mereka memiliki mindset yang sama ya. Ketika saya tanya, Bu, apakah benar sih cari uang itu sekarang sulit gitu, mereka menjawab, oh iya mas, ini lagi pandemi, lagi covid, cari uang susah ya gitu, jualan susah gitu ya. Ada lagi juga seorang pedagang keliling yang saya temui juga, mereka menjawab rata-rata bahwa ketika saya tanya apakah kondisi seperti sekarang ini cari uang apakah benar-benar sulit, dan rata-rata jawabannya pun sama ya. Iya, hampir 90% mereka mengatakan bahwa kondisi seperti sekarang ini cari uang sulit, hidup susah, hidup keras. Oke ya, oke, saya setuju akan hal itu. Tetapi di sisi lain juga saya tidak setuju. Loh, kenapa? Karena kalau kita sedikit melihat sisi kehidupan yang lain, kenapa di luaran sana masih banyak orang-orang yang naik mobil mewah, yang penghasilannya ratusan juta, miliaran, yang mungkin gaya hidupnya ya bisa kemana-mana, bisa makan di resto yang mewah. Lalu siapa yang kita salahkan? Apakah kita menyalahkan takdir? Apakah kita menyalahkan Tuhan? Ya tidak bisa. Ketika kita berada di posisi itu, dan saya pernah merasakan di posisi itu, ternyata yang salah dalam diri saya adalah mindset saya. Ya, ternyata bahwa mindset cari uang itu susah, hidup ini susah, jualan susah ya. Kenapa hidup ini sungguh keras dan seterusnya. Menurut saya itu adalah sebuah pemikiran yang keliru, apalagi sampai diucapkan ya. Kenapa? Ketika dulu saya berpikir seperti itu, yang terjadi ternyata memang kehidupan saya benar-benar susah ya. Tetapi ketika pelan-pelan saya belajar dan merubah mindset itu, dan saya dobrak mentalitas saya, mindset saya, bahwa cari uang itu gampang, cari uang itu tidak sesulit yang kita bayangkan, dalam tanda kutip, asalkan kita tahu caranya ya. Setelah saya merubah mindset itu, ternyata saya merasa bahwa kehidupan saya menjadi lebih mudah, jualan lebih mudah, melipat gandakan uang jadi lebih mudah ya. Itu yang terjadi. Jadi yang membedakan apa orang-orang yang susah dengan orang-orang yang berkelimpahan, ternyata adalah dari mindsetnya, dari pola pikirnya ya. Kadang-kadang juga kita mengajari anak itu keliru ya. Ketika mungkin teman-teman sudah memiliki anak gitu ya, anak pingin sesuatu gitu, meminta sesuatu, lalu kita jawabnya, jangan, cari uang lagi susah,
cari uang lagi sulit. Ya, menurut saya itu adalah sebuah jawaban yang kurang bijaksana, jawaban yang keliru, atau mungkin sebuah tindakan atau ucapan yang tidak tepat untuk anak-anak kita. Kenapa? Karena itu akan tertanam ke dalam mindset kita, ke dalam alam bawah sadar kita, ya. Dan apalagi ketika diucapkan akan menjadi sebuah doa. Bagaimana kalau doa itu diamini oleh orang yang mendengar dan alam semesta? Ya. Bisa dikabulkan oleh Tuhan, bisa dikabulkan oleh Allah. Sama halnya dengan ketika mungkin sebenarnya kita punya uang nih, ada teman atau mungkin saudara yang pinjam uang ke kita. Kita jawab dengan, wah saya lagi bokek nih, saya lagi nggak punya uang. Padahal punya uang. Ya, hati-hati. Itu akan menjebak Anda dalam kehidupan yang sempit, menurut saya. Ya kalau memang Anda tidak ikhlas untuk meminjamkan, ya cari jawaban yang lain. Misalkan saya ada uang tetapi kebetulan sedang dipakai atau mungkin akan dipakai untuk alokasi yang lain yang mungkin juga penting, jadi saya tidak bisa meminjamkan kamu, misalkan. Ya. Hati-hati dengan ucapan kita, ya. Ucapan yang berulang-ulang itu akan menjadi sebuah mindset yang tertanam di alam bawah sadar kita, dan tanpa kita sadari itu akan menjadi sebuah doa yang bisa jadi itu nanti akan tembus langit. Hindarilah kata-kata hidup itu susah, cari uang lagi susah, ya, hidup ini keras dan sebagainya. Saya berusaha menghindari hal itu, ya. Jadi apa yang harus kita rubah? Ya, ketika kita pada level kehidupan yang buntu gitu ya, yang harus kita rubah ternyata mindset kita dulu. Cari uang itu gampang, ya. Mindset itu yang harus kita tanamkan dulu. Lalu yang kedua, kita berpikir cari caranya. Bagaimana caranya? Ya belajar. Belajar kepada siapa? Kepada orang yang mau ngajari, dengan melihat orang, ya, atau belajar dari mana saja, ya. Nah, dari YouTube, dari mana saja, ya, belajar cari caranya untuk mencari uang dengan mudah, ya. Kalau sudah ketemu, ya, belajar bagaimana cara melipat gandakan uang tersebut, ya. Jangan untuk semuanya dihabiskan untuk konsumsi misalkan, ya. Sehingga ketika kita konsisten, ya, konsisten belajar, konsisten praktek, konsisten misalkan disiplin dengan keuangan kita, ya, disiplin itu tidak harus pelit, ya, bisa jadi ya tahu gitu ya, tahu mana yang untuk dimakan, mana yang untuk investasi, mana yang untuk sedekah. Itu namanya disiplin, beda dengan pelit. Kalau pelit itu menahan terus, ya. Jadi itulah yang selama ini saya praktekkan, sehingga saya merasa bahwa ketika saya berpikir bahwa cari uang itu gampang, cari uang itu mudah, ya hari demi hari itu ada saja, ya, transaksi masuk, ada saja profit, ada saja uang-uang yang kadang-kadang tidak terduga itu menjadi rezeki kita. Ya, itu yang saya rasakan. Semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman yang saat ini tengah berjuang menjadi orang yang lebih makmur, menjadi orang yang lebih bermanfaat. Oke, salam semangat, salam pejuang kemakmuran, dan sampai ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya. Semoga Anda tidak bosan. Salam bangkit dan bermartabat.